Kita ke informasi mancanegara, saudara. Serangan keji militer Israel yang menyasar permukiman Kamis waktu setempat menewaskan setidaknya 55 warga Palestina. Bahkan satu keluarga terdiri dari 9 orang tewas dalam serangan keji militer Israel ini. Dari 9 orang yang tewas merupakan 4 perempuan dan 5 anak. Sebelumnya para lelaki dari keluarga tersebut juga tewas oleh serangan Israel. Serangan Israel makin brutal, saudara, dan menyasar siapapun warga Gaza dengan berdalih menyerang pendukung Hamas. Israel bahkan memblokade bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, membuat warga terancam kelaparan. Sebelumnya, jurnalis Palestina di Radio Al-Aqsa, Muhammad Saleh, ditemukan tewas bersama istri dan ketiga anaknya di dalam rumah akibat serangan udara Israel yang menghantam rumah mereka di Khan Yunis. Tempat tinggal mereka runtuh total, menyisakan puing-puing dan catatan sekolah anak-anak. Warga pun memindahkan jenazah para korban dan dibungkus di dalam kantong jenazah. Peristiwa terjadi hanya 1 hari setelah perayaan Idul Fitri. Warga Gaza Palestina kembali menyambut Hari Raya dalam nestapa. Serangan Israel bertubi-tubi sejak perang dimulai kembali pada 18 Maret lalu, bahkan saat Hari Raya Idul Fitri. Sudah lebih dari 1.000 orang meninggal dunia akibat serangan tersebut. Serangan di hari pertama dan kedua Idul Fitri bahkan telah menewaskan sedikitnya 73 orang. Banyak diantaranya adalah anak-anak yang meninggal dengan memakai baju baru untuk merayakan Idul Fitri. Serangan yang terus terjadi membuat warga Palestina harus menggelar sholat Id di tengah puing-puing bangunan. Hari kemenangan justru dibalut ketakutan akan serangan militer Israel selanjutnya. والله ما في فرحة، أنا عندي كثير شهداء، ابني شهيد، ما فيش فرحة ولا في طعم لعيش، أنت شايف كيف، حتى وإحنا بنصلي خوف وطيران. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala menilai, serangan Israel terhadap warga Palestina bukan lagi soal politik dan ideologi, tapi masalah kemanusiaan. Sampai saat ini sudah menjadi masalah kemanusiaan, bukan lagi masalah konflik politik atau kewilayahan, tapi bagi kita sisi pandangnya kemanusiaan. Tidak lagi mengatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi ini sudah sangat berlebihan, gitu kan. Sehingga menimbulkan korban bisa 50.000 orang meninggal, 80% bangunan di Gaza dihancurkan oleh bom-bom Israel. Tak hanya masalah keselamatan, warga Gaza kini masih kesulitan memperoleh air bersih dan makanan. Awal Maret lalu, Israel menghentikan semua pasokan makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan kepada sekitar 2 juta warga Palestina di wilayah itu. Warga Gaza Palestina terancam kelaparan buntut militer Israel memblokade masuknya bantuan makanan dan barang ke Gaza. Puluhan warga Palestina mengantri di luar pusat distribusi bantuan PBB di Jabalia, Gaza Utara, saudara. Mereka mengantri demi mendapatkan paket makanan yang pasokannya kian menipis akibat blokade yang dilakukan Israel. Blokade ini juga berdampak pada sejumlah toko roti di jalur Gaza yang tutup. Keputusan Israel memblokade bantuan ini membuat warga Gaza khawatir lantaran mereka kesulitan mendapatkan makanan karena sepenuhnya bergantung pada bantuan internasional. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Jumlah korban tewas akibat gempa besar yang melanda Myanmar hampir seminggu lalu meningkat menjadi 3.085 jiwa karena lebih banyak jenazah ditemukan oleh tim pencarian dan penyelamatan.
Dalam pernyataan singkat, pemerintah yang dipimpin militer mengatakan pasca gempa yang melanda, ada 4.715 orang terluka dan 341 orang lainnya hilang. Sementara 3.085 orang meninggal dunia. Epicentrum gempa bermagnitudo 7,7 terjadi di dekat Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar. Gempa itu merobohkan ribuan bangunan, membuat jalanan melengkung dan menghancurkan jembatan di beberapa wilayah. Hingga kini proses evakuasi korban dari sejumlah bangunan yang roboh terus dilakukan petugas. Sorotan lain, saudara, bagian kota kecil Lake City, Arkansas menjadi lokasi yang rusak parah. Rumah-rumah di sepanjang jalan raya yang melintasi kota itu roboh, dinding hancur, dan atapnya hilang. 3 mobil terbalik dan tersangkut ke pohon. Sejumlah mobil terbalik tertimpa pohon. Informasi usai jeda, saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% pada hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika.